Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 16 Desember 2025. Situasi perang Rusia-Ukraina memasuki fase paling krusial sejak konflik berskala penuh pecah hampir 4 tahun lalu. Untuk pertama kalinya, tanda-tanda kompromi nyata muncul di meja diplomasi bersamaan dengan eskalasi serangan strategis yang terus berlanjut di medan perang. Rusia melunak soal keanggotaan Uni Eropa. Pada 15 Desember 2025, seorang pejabat senior Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Rusia secara eksplisit menyatakan sikap terbuka terhadap kemungkinan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa. Pernyataan ini segera menarik perhatian internasional karena selama ini isu tersebut merupakan garis merah paling keras dalam setiap pembicaraan damai Rusia-Ukraina. Sikap Moskow yang melunak ini dipandang sebagai konsesi strategis terbesar Rusia sejauh ini, sekaligus membuka jendela perundingan damai yang nyata untuk pertama kalinya sejak perang dimulai pada Februari 2022. Diplomasi maraton di Berlin. Sinyal dari Moskow tidak berdiri sendiri. Dalam 2 hari terakhir, diplomasi tingkat tinggi berlangsung intensif di Berlin. Utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, bersama Jared Kushner, menantu Presiden Donald Trump dan mantan tokoh inti Gedung Putih, melakukan serangkaian pertemuan maraton secara terpisah dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, pejabat tinggi dari Inggris, Prancis, dan Jerman. Pertemuan pada Minggu 14 Desember berlangsung hampir 5 jam, disusul diskusi lanjutan sekitar 50 menit pada Senin 15 Desember. Intensitas dan durasi pertemuan mencerminkan urgensi tinggi untuk mendorong kesepakatan politik. AS sinyalkan jaminan keamanan, waktu tidak terbatas. Usai pertemuan, Washington menyampaikan pesan penting. Amerika Serikat pada prinsipnya bersedia memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina sebagai bagian dari paket menuju perjanjian damai. Namun, AS menegaskan bahwa tawaran tersebut tidak akan berlaku tanpa batas waktu. Kiev diminta segera mengambil keputusan strategis, mengingat dinamika politik dan militer yang terus berubah. Respon Ukraina, kemajuan nyata, tapi masalah inti belum terjawab. Kepala Perunding Ukraina Rustam Umerov menyatakan melalui media sosial bahwa pembicaraan di Berlin telah mencapai kemajuan nyata. Pernyataan ini diperkuat oleh unggahan Steve Witkoff yang menyebut proses negosiasi menunjukkan perkembangan signifikan. Meski demikian, masalah inti konflik tetap belum terselesaikan, terutama terkait wilayah Donetsk di Ukraina Timur. Donetsk, titik tersulit menuju perdamaian. Sebagian besar wilayah Donetsk saat ini berada di bawah kendali Rusia, sementara pasukan Ukraina masih bertahan mati-matian di beberapa sektor tersisa. Presiden Rusia Vladimir Putin menetapkan syarat tegas, Ukraina harus menarik pasukannya dari wilayah Donetsk yang masih dikuasai Kiev sebagai prasyarat utama perdamaian. Hingga kini, pemerintah Ukraina belum dapat menerima syarat tersebut karena dianggap setara dengan pengakuan kehilangan wilayah secara permanen. Diplomasi paralel Eropa. Di tengah perundingan, Presiden Zelensky tetap aktif melakukan diplomasi Eropa. Pada Senin 15 Desember, ia bertemu dengan para pemimpin Jerman dan negara Eropa lainnya di Berlin. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga hadir untuk melakukan koordinasi tingkat tinggi. Juru bicara Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan satu hal krusial. Jaminan keamanan akan menentukan apakah perang ini benar-benar berakhir atau hanya berhenti sementara sebelum meletus kembali. Sikap Kremlin terbuka tapi waspada. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan Rusia menunggu Amerika Serikat menyampaikan hasil pertemuan Berlin secara resmi. Mengenai kemungkinan tercapainya kesepakatan sebelum Natal, Peskov menilai jadwalnya sulit diprediksi, namun menegaskan bahwa Presiden Putin terbuka terhadap perdamaian yang serius dan keputusan yang serius, serta menolak taktik penundaan. Langkah strategis Jerman bukan sekadar retorika. Bersamaan dengan kunjungan Zelensky, pemerintah Jerman mengumumkan rencana 10 poin untuk memperdalam komitmen pertahanan terhadap Ukraina. Langkah ini mencakup pengadaan bersama peralatan pertahanan buatan Ukraina yang juga akan digunakan untuk keamanan wilayah udara NATO, fokus utama pada penanggulangan ancaman drone, guna mengintegrasikan kemampuan Ukraina ke dalam sistem pertahanan udara Eropa.
konsultasi rutin tingkat tinggi antar Kementerian Pertahanan, pembukaan kantor penghubung industri pertahanan Ukraina di Berlin bernama Ukrainian Freedom House. Jerman juga menegaskan adanya mekanisme pengawasan ketat untuk mencegah korupsi dan memastikan transparansi penggunaan dana. Uni Eropa perketat tekanan energi terhadap Rusia. Di tingkat Uni Eropa, tekanan terhadap Rusia meningkat. Pada Senin 15 Desember, para Menteri Luar Negeri UI di Brussel menyepakati sanksi baru terhadap armada bayangan Rusia yang digunakan untuk mengangkut minyak guna memperketat blokade energi. Ukraina siap tinggalkan NATO demi jaminan keamanan. Menurut laporan Reuters, menjelang keberangkatannya ke Berlin, Zelensky menyatakan bahwa Ukraina siap melepaskan ambisi bergabung dengan NATO sebagai imbalan atas jaminan keamanan yang mengikat secara hukum. Ini merupakan konsesi besar, mengingat keanggotaan NATO selama ini tertuang dalam konstitusi Ukraina. Zelensky mengakui bahwa jalur tersebut saat ini tidak realistis. Sebagai gantinya, Ukraina menginginkan jaminan keamanan setara pasal 5 NATO dari Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Kanada, Jepang, mitra strategis lainnya. Namun Zelensky menegaskan bahwa jaminan tersebut harus memiliki kekuatan hukum, bukan sekadar janji politik. Perspektif Moskow. Dari sudut pandang Rusia, perkembangan ini sejalan dengan tuntutan lama Kremlin. Ukraina meninggalkan NATO, status netral, tidak ada pasukan NATO di wilayah Ukraina, penarikan pasukan dari sebagian Donbas, jaminan tertulis NATO tidak berekspansi ke timur. Meski demikian, Zelensky menegaskan bahwa meninggalkan NATO bukan berarti menyerahkan wilayah, dan Ukraina tetap menuntut perdamaian bermartabat dengan jaminan Rusia tidak akan menyerang kembali. Rencana gencatan senjata 20 poin. Zelensky mengungkapkan bahwa Ukraina, AS dan negara Eropa tengah mengkaji rencana 20 poin untuk gencatan senjata, meski saat ini Kyiv belum bernegosiasi langsung dengan Moskow. Menurutnya, gencatan senjata di sepanjang garis depan saat ini merupakan opsi paling realistis dan relatif adil. Situasi medan perang Ukraina, 16 Desember 2025, hari ke-1392 perang. Di medan perang, situasi menunjukkan pola perang atrisi di garis depan, sementara pukulan paling merusak terjadi jauh di belakang garis musuh. Di sektor Pokrovsk, Zaporizhia, Kupiansk, dan wilayah lain, Rusia gagal mencapai terobosan besar. Ukraina dilaporkan merebut kembali pusat kota Kupiansk. Serangan strategis Ukraina 24 jam terakhir. 15 Desember, drone bawah laut Ukraina menghancurkan kapal selam kelas Kilo Rusia di Novorossiysk bernilai sekitar 500 juta US dollar dengan drone senilai hanya 25 hingga 50 ribu US dollar. Serangan ketiga dalam sepekan ke pabrik minyak lepas pantai Rusia. Serangan ke pabrik gas Astrakhan, pemasok penting bahan peledak militer. Penghancuran konvoi 100 tangki bahan bakar di Crimea. Intinya, garis depan adalah perang pengurasan, sementara belakang adalah perang penghancuran sistem. Inggris dan Jerman bersikap semakin keras. Pada 16 Desember 2025, Panglima Angkatan Udara Inggris, Jenderal Richard Naiton, menyatakan bahwa Inggris harus siap menghadapi perang langsung dengan Rusia, menyebut situasi ini sebagai yang paling berbahaya sepanjang karir militernya. Jerman pada hari yang sama mengumumkan tambahan bantuan 11 miliar euro hingga 2026, termasuk dana khusus untuk melindungi infrastruktur energi Ukraina. Sementara Zelensky dan delegasi AS berada di Berlin, Eropa terlihat menahan tekanan Gedung Putih dan tidak tergesa-gesa berkompromi. Isu Donbas tetap menjadi inti paling tajam perundingan, diikuti persoalan aset Rusia yang dibekukan, yang dipandang Eropa sebagai tuas strategis jangka panjang. Negosiasi Rusia-Ukraina telah benar-benar dimulai dan jendela peluang terbuka. Namun titik kompromi sejati masih jauh. Perang kini berjalan dalam dua jalur paralel, berunding sambil bertempur dan mencari damai di tengah eskalasi militer. Fase ini berpotensi menjadi awal akhir perang atau justru awal fase yang lebih berbahaya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.